melakukan demonstrasi hari ini sampai hari Kamis mengusung satu isu yang menurut saya cukup provokatif dan sangat menarik untuk didiskusikan. Jargon yang mereka usung itu adalah Indonesia gelap. Bagaimana tidak menarik? Bagaimana tidak provokatif? Karena kalau mau jujur, Indonesia gelap itu kan mengasosiasikan bahwa kondisi Indonesia hari ini ya gelap gulita. Kondisi Indonesia hari ini tidak sesuai dengan harapan. Kondisi Indonesia tentu tidak baik-baik saja. Berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, di mana memang program-program strategis mereka adalah program yang dinilai menyentuh langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Sebut saja misalnya soal program makan bergizi gratis. Bagi pemerintah ini langsung kok bersentuhan dengan rakyat. Soal pemeriksaan kesehatan gratis ini juga adalah program yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Ada juga misalnya pemotongan biaya haji, itu adalah pemotongan yang spektakuler menurut pemerintah. Bahkan misalnya ada pemutihan jumlah hutang UMKM yang ada di Indonesia. Bagi pemerintah ini adalah program-program yang pro dengan rakyat. Termasuk misalnya pemerintah itu punya komitmen untuk membangun dan mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat dan biaya pendidikan yang kemudian bisa dijangkau. Jadi itulah yang saya sebutkan ketika BMSI dengan jargon Indonesia gelap yang mengesankan Indonesia tidak baik-baik saja, padahal pada saat yang bersamaan pemerintah mengklaim bahwa semua energi mereka, keputusan politik mereka adalah memang sangat terkait dengan kebutuhan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, secara umum, aksi demonstrasi Indonesia gelap ini, kalau saya baca dalam pernyataan resmi mereka yang kemudian disampaikan kepada kawan-kawan media, saya kira ada 5 tuntutan ya. Pertama misalnya, 1, mereka menuntut mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Justru pemangkasan anggaran oleh pemerintah menurut BMSI itu dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin mahasiswa ini menilai pemangkasan-pemangkasan ini akan berdampak pada perguruan tinggi dan juga termasuk kepada biaya pendidikan yang mahal. Karena konon beberapa waktu yang lalu ada pengakuan misalnya dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek bahwa kalau bantuan operasional untuk perguruan tinggi negeri itu memang dipangkas, maka sangat mungkin biaya kuliah itu akan naik. Jadi ini yang kemudian membuat tuntutan ini disampaikan oleh mahasiswa, meminta supaya keputusan efisiensi dan pemotongan anggaran itu bisa dicabut. Nah, tuntutan yang kedua, mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Jadi ketika wacana kampus diberikan izin usaha untuk mengelola pertambangan, mahasiswa protes karena kata mahasiswa ini dikhawatirkan justru akan mengganggu independensi kampus. Dikhawatirkan dengan pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah, kampus yang dianggap sebagai sentrum demokrasi itu tak lagi kritis dan tak lagi independen. Ini tuntutan yang kedua disampaikan oleh BMSI yang dilakukan hari ini. Tuntutan yang ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga pendidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan. Jadi untuk bayaran-bayaran yang terkait dengan dosen dan pendidikan memang tentu ini menarik karena ini juga sudah menjadi concern mahasiswa. Jadi siapapun yang menjadi tenaga pendidik dan menjadi dosen, berterima kasihlah kepada mahasiswa karena hari ini aspirasi ini sudah disampaikan secara terbuka. Tuntutan yang keempat, mengevaluasi secara total program makan bergizi gratis nasional yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup luar biasa. Jadi sekali lagi tuntutan yang keempat itu meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi secara total program makan bergizi nasional yang menurut mahasiswa itu mengeluarkan anggaran yang cukup luar biasa sehingga kementerian, lembaga, dan stakeholder tertentu itu dipaksa untuk dilakukan pemangkasan dan efisiensi. Itu tuntutan yang keempat. Nah, yang kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset dan ilmiah serta tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mungkin tuntutan yang kelima ini adalah beberapa waktu yang lalu terkait dengan bagaimana pedagang eceran dan kelontong yang kemudian diharamkan menjual tabung gas 3 kg yang kemudian tak lama setelah itu kemudian dianulir oleh Presiden supaya warung kelontong dan pedagang eceran itu boleh lagi berjualan. Jadi ini adalah tuntutan-tuntutan yang menurut saya memang
secara signifikan membantah apa yang disampaikan oleh pemerintah. Satu sisi pemerintah mengatakan bahwa makan bergizi gratis, RUU Minerba terkait juga tunjangan dosen bagi mereka adalah sesuatu yang memang sengaja dilakukan oleh pemerintah supaya persoalan-persoalan yang selama ini tidak tuntas bisa tuntas. Tapi bagi mahasiswa, soal makan bergizi gratis layak dievaluasi, termasuk juga soal kampus diberikan hak kelola untuk pertambangan juga dikritik dan tidak diperbolehkan karena independensi akademik itu dikhawatirkan, dipertaruhkan, dan akademik tidak lagi independen dan tidak lagi kritis kepada kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai tidak efektif dan justru merusak kepentingan bangsa dan negara. Tapi di atas segala-galanya, kalau kita membaca demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, mesti dibaca dalam konteks gerakan sosial. Kita tahu bahwa sejak Presiden Soekarno sampai hari ini, mahasiswa itu selalu menjelma sebagai sebuah kelas menengah yang mampu menjembatani antara kepentingan. Ya, tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita pengamat politik, yaitu Adit Pritno, mengenai kinerja Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Tentu dengan hashtag Indonesia Gelap. Tentu ini sangat menarik ya teman-teman. Banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk mendemo soal program makan gratis dan pemangkasan anggaran-anggaran untuk menutup program makan gratis ini. Tentu sejak awal juga bahwasannya program makan gratis ini dirancang-rancang akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak, dan kita bisa lihat ini akan berdampak kepada perguruan tinggi dan bahkan berdampak untuk masyarakat. Nah, tentu kita juga berharap bukan hanya program makan gratis seharusnya, tetapi kita berharap adalah program bagaimana membangun sekolah-sekolah gratis bagi mahasiswa dan siswa, teman-teman. Tentu kita bisa lihat bahwa situasi dinamika politik saat ini berbagai isu-isu mengenai kinerja Pak Prabowo Subianto. Teman-teman, kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Adit Pritno ini sangat menarik ya teman-teman. Kalau kita lihat bahwasannya ada beberapa poin yang kita dengarkan, bahwasannya tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita bersyukur sebagai mahasiswa yang ada berani untuk menyuarakan untuk penolakan pemangkasan anggaran-anggaran ya teman-teman. Nah, menterinya buat kebijakan menyelenik terus dipangkas oleh presiden, biar presiden kelihatannya jadi melawan untuk rakyat. Hahaha. Tentu kita lihat juga teman-teman bahwa program makan gratis ini memang membutuhkan yang sangat biaya yang sangat banyak teman-teman. Tentu kita sebagai masyarakat pun berhak untuk menuntut dan berhak untuk mengkritik agar kita sebagai masyarakat tidak terbebani ya teman-teman. Kalau kita lihat memang dalam kinerja belum lama Pak Presiden Prabowo Subianto memimpin Republik Indonesia ini banyak dapatan masukan-masukan atau kritik-kritikan terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto. Rakyat berharap presiden dan wakilnya segera saja dilengsarkan lalu adili Jokowi dan keluarganya. Tentu ini yang sangat berat teman-teman dalam situasi politik saat ini, dalam kinerja Jokowi, dalam kinerja Pak Prabowo. Apakah Pak Jokowi dan Prabowo bersatu dalam memimpin Republik Indonesia ini? Apakah Pak Prabowo masih berdampingan dengan Jokowi? Tentu ini adalah bahwa naungan dari Jokowi menggerakkan Pak Prabowo Subianto. Hai mahasiswa, masyarakat sipil tumbuhan harapan saat ini. Ganti presiden aja Pak, nggak jelas 100 hari kinerja Pak Prabowo. Nah, hidup mahasiswa, terus berjuanglah demi masa depan. Kalian jangan malah omong hidup Jokowi itu Pak Wowo. Si ngomong tidak secara langsung mendukung orang koruptor di dunia. Yang sudah jelas overcecer bicara, malah elu dan Prabowo Pieto dasmu. Nah,
Tentu kita juga memberi dukungan terhadap mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak pemotongan-pemotongan yang memang benar-benar berdampak untuk masyarakat, berdampak untuk mahasiswa. Tentu kita juga berharap bahwasanya program ini adalah program yang unggul, tetapi ketika itu akan merugikan negara atau merugikan masyarakat, tentu kita juga